kita akan ngumumin siapa pemenang dari The Lectum Challenge 2. Kenapa aku milih tema lagu kesukaan di challenge ini? Alasannya adalah karena lagu itu penuh sama pesan dan juga cerita. Jadi di sini aku pengen supaya kita latihan bagaimana ngerasain perasaan dan juga pesan yang ada dari lagu, lalu disampaikan melalui karya. Jadi selain karyanya yang bagus, kali ini penilaiannya juga akan dinilai dari kecocokan antara ilustrasi dan juga lagu yang kalian pilih. Dan ini adalah karya-karya yang berpartisipasi dalam The Lectum Challenge 2. Yang pertama dari 19 Zulfi. Nah, ini ilustrasi lagu Si Jago Mogok tahun 1970-an. Lagu jadul emang mantul. Jadi di sini tentang si jago mogok. Itu tentang kendaraan yang suka mogok. Nah, menurutku yang menarik dari ilustrasi ini adalah pemanfaatan dari frame putih. Selain dipakein frame putih, Zulfi ini dia memanfaatkan benda-benda yang di dalamnya ini supaya lebih dinamis. Jadi di sini ada asap yang keluar dan juga tanda Bandung yang keluar dari frame, tapi ini membuat ilustrasinya jadi lebih menarik. Dan ini dibuat di Adobe Photoshop CS6. Nah, kalau kalian mau dengerin lagunya bisa langsung aja ke Instagramnya karena di sana juga dia cantumin sedikit dari lagunya. Lalu karya yang kedua dari Dianti Amanda, A-nya 2. Lagu yang selalu bikin nostalgia orang-orang pasti pernah denger. Ilustrasi dari lagu Kepompong. Kepompong ini lagu yang populer tahun sekitar 2000-an. Dan itu juga sempat dibikin sinetronnya. Jadi tentang persahabatan, dan di sini Dianti menggambarkan persahabatan dan juga kepompongnya secara utuh. Jadi dua hal itu digabungkan menjadi satu dalam satu ilustrasi ini. Dan itu yang menjadikan ilustrasi ini menarik. Yang ketiga dari Aisyori_. Nah, ini judul deskripsinya, aku memang suka banget sama lagu ini. Deep banget, walau bukan masalah pribadi dan mengalami seperti lagu ini, aku ikut merasakan bagaimana sakitnya ditinggal pasangan kita untuk selamanya. Entah akan sesakit seperti gimana, sesedih apa. Dan lagu ini juga dibuat untuk pasangan Bapak Habibie dan Ibu Ainun. Nah, ilustrasinya menarik banget karena dia nggambarin bagaimana rasanya ditinggalin pasangan dan suasananya itu kerasa banget. Dia pakai efek transparan untuk pasangan yang udah nggak adanya, yang itu menggambarkan rohnya gitu yang meninggalkan si wanita ini. Dan karya selanjutnya dari Ita Akai Larik. Nah, entah kenapa pertama kali dengar lagunya Taylor Swift yang Never Grow Up, tiba-tiba aja langsung suka. Nada dering juga pakai lagu ini, nggak ganti-ganti. Sampai-sampai tiap ada lagu itu anakku komen, itu lagunya mama, cie. Apa coba? Dan dalam banget sambil menatap anakku yang semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang. Berharap kamu jadi bayi lucu terus, nak. Mama gak rela kalau suatu hari kamu merasakan kekecewaan, merasakan sakit hati, merasakan pahitnya dunia. Hiks, tuh kan mellow. Tapi mama akan tetap mendampingimu dan menjagamu. Jika suatu saat nanti kamu berada dalam fase itu, kamu pasti akan tumbuh menjadi perempuan cerdas dan tangguh. Bersama mama, kamu pasti bisa. Ini bukan nangis, cuma ngucek-ngucek mata. Soalnya sekarang jam 12:30 jadi ngantuk. Ini pesan dari seorang ibu untuk anaknya. Aku suka banget sama ilustrasi ini karena ini personal sekali. Dan ini menggambarkan kedekatan antara ibu dan juga anaknya. Nah, kalau kalian lihat langsung ke Instagramnya, itu di slide keduanya juga ada foto tentang anaknya. Karya selanjutnya dari Dava Fales. Aku suka banget sama lagu ini yang berjudul Lebih Dari Egoku. Lagu dari Kamawar De Jong. Walau terbilang lagunya masih baru, tapi lagunya memang enak untuk didengar. Terutama kalimat-kalimat yang ada di dalam lagu itu sangat menyentuh. Oke, di ilustrasi ini Dava itu menuliskan juga sedikit liriknya dan juga judul lagunya. Tapi yang unik, dia ini menggambarkan sosok pasangannya itu bukan sebagai manusia, tapi sebagai hewan kucing. Lebih Dari Egoku itu digambarin dari satu kucing yang tidurnya ngorok, terus yang satu kucing lagi tutup kuping. Nah, mungkin ini dia mau menyampaikan pesan bahwa meskipun kamu tidur yang ngorok dan menyebalkan, aku tetap
menyukai kamu. Oke, karya selanjutnya dari Vacuite. Ini judul lagunya adalah Rumpang. Nah, kalau buat yang belum tahu, aku juga nggak tahu sih sebenarnya ini rumpang apa. Jadi rumpang itu mengindikasikan bahwa adanya ketidaklengkapan. Jadi lagu ini tuh punya pesan tentang perpisahan dari kehilangan orang yang kita sayang. Mungkin yang digambarkan oleh Vacuite dari ilustrasi ini, itu dia kehilangan seorang sahabat. Entah sahabat, entah saudara gitu. Jadi kalau aku lihat sih ini cowok dan cowok ya. Jadi kehilangan seorang yang kita sayang gitu, dan dia pergi begitu aja. Dan ini dibuat dengan APK Sketchbook Android pakai jari. Dan karya selanjutnya dari Astrid Ale. Nah, karya ini diambil dari lagu Hidup di Bui, The Song Based Illustration. Ini lagunya dari Barce van Houten. Dibilangnya di sini ayahku sering menyetel lagu ini di rumah. Aku jadi suka sama lagunya. Ingat bahwa kehidupan dari penjara itu menyeramkan. Lagunya digambarkan dengan menarik banget, dari tikus yang terperangkap di dalam penjara. Aku nggak tahu sih maksudnya tikus ini adalah koruptor atau emang karakter yang dibuat sama Astrid Ale-nya sendiri. Tapi di sini menggambarin dari penjara. Nah, yang menarik dari ilustrasi ini adalah dia pakai sumber cahaya yang dari arah luar gitu. Dan ini jadi bikin suasananya ini semakin kerasa, suasana yang ada di penjara. Oke, karya selanjutnya dari Agan_P. Ikut meramaikan sekaligus melatih skill ilustrasiku. Nah, di sini dia ngambil dari lagu Mocha yang judulnya I Remember. Sebenarnya aku juga tahu sih sama lagu ini, dan aku suka juga sama lagunya karena nyantai gitu untuk didengerin. Jadi ilustrasinya ini digambarkan dengan seorang wanita yang lagi minum kopi, entah di pagi hari atau di sore hari, tapi sepertinya sih di pagi hari, dan dia lagi mengingat-ingat kenangan. Dan di ilustrasi ini ada foto yang di atasnya, mungkin dia lagi mengenang orang yang ada di dalam foto ini. Dan di sini juga dia pakai efek cahaya yang ada dari luar, seperti highlight gitu, dan ini membuat ilustrasinya menarik. Karya selanjutnya dari Journey_ID. Ini ilustrasinya dibuat dari lagu Lullaby-nya Christina Perri yang judulnya You Are My Sunshine. You Are My Sunshine. Agak susah ngomong S banyak-banyak ya. My Sunshine. Ya, Sunshine. Bagaimana di lagunya sendiri itu kan disebut You Are My Sunshine, dan itu menunjukkan kepada seseorang. Di sini digambarkan melalui hubungan dari ibu dan anak juga. Dibuat juga ada sinar matahari yang muncul dari luar. Warna yang dipakai juga warna-warna pastel. Bagian luarnya ini dibuat lebih tipis warnanya karena terkena cahaya yang lebih banyak. Dan di dalamnya warnanya lebih tebal dan solid karena di bagian dalam ruangan ini tidak terkena banyak cahaya. Dan kita lanjut ke karya selanjutnya. Karya ini dari Reve Vesti. Nah, ilustrasi ini digambarkan dari lagunya Meghan Trainor yang judulnya Mom. Di challenge kali ini tuh ada 3 yang menggambarkan tentang hubungan antara ibu dan anak. Tapi yang berbeda mungkin dari yang pertama, kalau itu menggambarkan dari hubungan dari pesan seorang ibu kepada anak. Kalau ini tentang dari pesannya anak kepada ibunya. Dan lagunya pun termasuk lagu yang ceria, dan di sini digambarkan dengan penuh keceriaan juga dan memakai warna-warna yang cerah. Dan di sini aku suka banget sama pewarnaan yang udah matang. Cuma memakai beberapa warna saja. Dan kalau kalian lihat di Instagramnya dan slide ke slide kedua, itu ada animasi sederhana dan juga ada lirik dari lagunya tersebut. Yang terakhir ini dari Dirga Art. Dia ngirim lewat email. Ini peserta satu-satunya yang mengirimkan lewat email. Tapi dia mencantumkan juga IG-nya di Irga, I-nya 2. Hai Kak, saya sangat dengan challenge ini. Karena saya memang sudah biasa menggambar sambil mendengarkan musik. Di gambar ini, saya mendeskripsikan pesan dari salah satu lagu favorit saya. Judulnya Dance Alone dari Blanks.
Lagu ini menceritakan tentang segala macam bentuk frustasi, kemarahan, kesepian, dan kekesalan emosi kita yang muncul di tengah pandemi karena COVID-19 ini. Ya, salah satu caranya adalah mendengarkan musik. Kita bisa saja terjebak di ritmenya dan tidak menyadari kita bergerak dalam kurung menari sendiri. Dengan begitu, keluh kesah pun hilang. Ilustrasinya digambarkan dengan menarik dan penuh dengan tekstur. Bisa dibilang ini tone warnanya cuma pakai yang merah dan juga biru. Dan dibuat si orangnya ini sedang menari sendirian di atas sepeda. Dan kalau kalian lihat dan di zoom, itu di tembok-temboknya ini ada pesan-pesan yang menggambarkan tentang keadaan pandemi sekarang ini. Ilustrasi yang sangat menarik. Dan itu adalah karya-karya yang udah terkumpul dari Dilectum Challenge 2 ini. Dan sekarang kita akan mengumumkan siapa pemenang dari challenge ini. Dan pemenangnya adalah Reve Festi yang mengambil lagu dari Meghan Trainor. Kenapa aku memilih ini sebagai pemenangnya? Karena menurutku suasana yang ada di lagunya ini cocok banget sama di ilustrasinya. Dan warna-warna yang dipakai pun itu mendukung, ditambah lagi dengan kedekatan yang digambarkan antara ibu dan anaknya di sini. Dan juga ditambah dengan karakter lucu yang ada di pinggir ini, si kelincinya. Ditambah lagi dengan penambahan tekstur-tekstur yang berani seperti di kaos kaki dan juga di kelincinya ataupun di baju-bajunya dan juga di rumputnya. Selamat kepada Reve Festi, kamu mendapatkan hadiah sebesar Rp100.000. Dan buat yang belum menang, jangan berkecil hati karena Dilectum Challenge masih akan ada lagi. Dan aku mau mengajak kalian untuk terus berpartisipasi dalam challenge ini. Dan terima kasih juga buat yang udah nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya.